Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama di mata pelajaran tematik tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran 1. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Jika energi yang kita gunakan sudah habis, adakah energi penggantinya? Pada subtema sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menghemat energi ya. Tetapi karena energi itu selalu digunakan, bisa saja energi yang kita gunakan itu habis. Lalu adakah energi penggantinya? Ayo kita pelajari bersama. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Mari kita pelajari sumber alternatif. Kalian akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Nah, angin tadi termasuk salah satu sumber alternatif ya. Bacalah teks berikut, lalu buatlah layang-layang untuk kalian bermain. Alat dan bahan untuk membuat layang-layang yaitu yang pertama kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Lalu bambu ukuran 1 cm dan panjangnya 80 cm. Selanjutnya ada juga bambu ukuran lebar 1 cm namun panjangnya 40 cm. Selanjutnya ada benang wol, gunting, dan lem. Nah, benang wol ini bisa kalian ganti dengan bahan lain yang bisa untuk mengikat ya. Lalu cara membuatnya seperti apa? Jadi cara membuat yang pertama yaitu letakkan bambu secara menyilang. Ikat bambu dengan benang. Selanjutnya letakkan ikatan bambu di atas kertas koran atau dijiplak ya. Selanjutnya tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Gunting kertas koran tepat di atas garisnya ya. Lalu rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Selanjutnya tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan gunting kertas koran. Buat lubang di tengah yaitu dekat dengan menyilang bambu ya. Selanjutnya masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Selanjutnya ikatlah ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, ini sudah jadi anak-anak layang-layangnya ini. Kalian bisa membuatnya dan meminta bantuan kepada ayah atau ibu kalian untuk membuat layang-layang ya. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Sumber alternatif yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Sumber alternatif yang kedua yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Lalu sumber alternatif yang ketiga yaitu air.
Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Selanjutnya sumber alternatif yang keempat yaitu panas bumi. Panas bumi atau energi geothermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk pada lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Sumber alternatif berikutnya yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, sumber alternatif yang terakhir yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Buatlah peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada teman-teman kalian. Nah, anak-anak, kalian bisa buat peta pikiran tentang energi alternatif tadi ya, anak-anak. Ibu ada contoh di sini peta pikiran tentang energi alternatif ya. Yang pertama tadi ada matahari. Matahari merupakan panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air dan keperluan lain. Sumber alternatif yang kedua yaitu angin ya. Angin dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin. Lalu sumber alternatif yang ketiga yaitu gelombang air laut. Saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi yang dapat diubah menjadi energi listrik. Lalu ada bahan bakar bio, energi panas bumi, air yang deras ya. Nah, ini adalah contoh peta pikiran dari sumber energi alternatif. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Tumbuhan apa ya? Nah, ini dia, yaitu minyak jarak. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan, salah satu keunggulannya minyak jarak yaitu tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang lebih murah. Ternyata manfaat minyak jarak ini banyak dampak positifnya ya, tapi juga ada mungkin dampak negatifnya bagi masyarakat. Masyarakat mungkin akan memotong habis ya tumbuhan-tumbuhan jarak lalu mengolah sesuka hatinya.
Bisa juga seperti itu kekurangannya, tapi di sini ternyata minyak jarak ini banyak sekali manfaatnya. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di mata pelajaran tematik tema 2, subtema 3 pembelajaran 1. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Dan sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.